Selamat pagi anak kami semuanya. Pagi ini kembali kita akan belajar fisika. Siapkan dirimu, berikan yang terbaik dari diri. Semangat, salam sehat untuk kalian semuanya. Topik kita hari ini adalah tentang termodinamika. Adapun tujuan pembelajarannya adalah dengan semangat untuk belajar terus-menerus, setelah ini kamu mampu memahami hukum termodinamika pertama. Topik kita tentang termodinamika. Bagian yang pertama, hukum satu termodinamika. Maka nanti ada dua hukum. Menyatakan bahwa jumlah energi sebelum dan sesudah adalah sama. Ini adalah hukum kekalahan energi yang diaplikasikan pada perubahan energi dalam yang dialami oleh suatu sistem. Ada 4 proses termodinamika. Yang pertama adalah proses isobarik. Isobarik, bar artinya adalah keadaan tekanan tetap. Tekanan tetap. Ini kata kuncinya. Jadi kalau ada tekanan tetap itu proses isobarik. Usahanya W sama dengan P kali delta V. Yang kedua adalah proses isokorik, adalah perubahan gas pada volume tetap. Jadi kalau katanya korik itu volumenya yang tetap. Usahanya adalah 0. Persamaannya sudah Bapak tulis. Isotherm yang C itu adalah perubahan keadaan gas pada suhu tetap. Jadi kalau katanya term maka suhunya tetap. Usahanya sudah Bapak buat. Dan yang terakhir adalah proses adiabatik. Ini adalah D ya, bukan C. Perubahan keadaan gas saat tidak ada aliran kalor yang masuk ke dalam sistem ataupun yang keluar. Baik, kita lihat anak-anak sekalian. Kamu belajar sambil membuka buku. Lihat halaman 362 nomor 6. Dinyatakan bahwa sebuah grafik antara P dan V. Coba kita lihat. Grafiknya adalah A ke B. Dari angka di sini A-nya, B-nya ada lebih kurang di sini. Kemudian naik ke atas C di angka 4. Ya. Di sini angka D. A, B, C, D. Sekarang coba kita lihat A ke B. Ada garis ya. Tanda panahnya menuju B. Kemudian B ke C. Kemudian C ke D dan terakhir nanti antara D ke A. Oke, tanda panah ini penting. Pertanyaan adalah usaha yang dilakukan oleh gas tersebut dalam satu siklus A, B, C, D, A. Anak kami sekalian coba perhatikan AB. AB, proses AB. A ke B, kalau kamu lihat tekanannya tetap di angka 2. Ya, nampak garis ini. Inilah tekanannya. Sementara yang berubah adalah volumenya dari 2 ke 6. Kalau tekanannya tetap tapi volumenya berubah, itu adalah proses isobarik. Isobarik. Kemudian B ke C. Perhatikan lagi B ke C. B ke C itu volumenya tetap di angka 6. Sepanjang garis B ke C ini adalah volumenya 6. Maka volumenya tetap. Ini adalah proses isokorik. Kemudian C ke A. Perhatikan lagi. C ke D maksud Bapak. C ke D. Kalau kamu perhatikan, apanya yang berubah? Volumenya ya. Dari tadi awalnya 6, ini 6, menuju 2 sepanjang garis ini. Ya, antara C ke D.
maka ini adalah proses isobarik lagi. Dan yang terakhir antara D ke A sama, ini adalah isokorik. Pelajari baik-baik ya. Kemudian kita kerjakan bagian yang pertama, A menuju B, isobarik. W sama dengan P kali delta V. W sama dengan P nya berapa anak-anak sekalian? Iya, 2 kali 10 pangkat 5 ini ya. 2 kali 10 pangkat 5. Ini tadi sudah kita katakan bahwa P buka kurung V2 kurang V1 kali V2 nya berapa? Yang ini kamu perhatikan 6 ini dari 2 ke 6 ya, dari 2 ke 6 berarti V2 nya 6. 6 kali 10 pangkat minus 3. 6 kali 10 pangkat minus 3 kurang 2 kali 10 pangkat minus 3. W sama dengan 2 kali 10 pangkat 5, 6 kurang 2, 3 kali 10 pangkat minus 3. Hasilnya sama dengan 6 kali 10 pangkat 2 Joule. Kemudian B ke C. Karena sepanjang grafik itu tidak ada perubahan volume, maka isokorik usahanya sama dengan 0. Kemudian C ke D. Ini isobarik. W sama dengan P kali delta V kembali. Bapak tulis ulang. P buka kurung. Kita ulang supaya ada perbedaan antara C ke D. W sama dengan P kali delta V sama dengan P buka kurung V2 kurang V1. W sama dengan, anak kami sekalian bisa perhatikan berapa sekarang sudah P nya? Iya, 4. Yang ini 4. 4 kali 10 pangkat 5 buka kurung. Volumenya sudah dari 6 ke 2, berarti buka kurung 2 kali 10 pangkat minus 3 kurang 6 kali 10 pangkat minus 3. W sama dengan 4 kali 10 pangkat 5, 2 kurang 6, minus 4 kali 10 pangkat minus 3. 4 kali W sama dengan minus 16 kali 10 pangkat 2 Joule. Ya. 4 kali 4 minus 4 minus 16 kali 10 pangkat 2. Terakhir D ke A. Proses D menuju A adalah isokorik. Tadi sudah kita tulis isokorik. Maka W sama dengan 0. Maka usaha total dari seluruh proses ini kita tambahkan. W sama dengan tadi pertama 6 kali 10 pangkat 2 atau 600 ya. 600 tambah 0 tambah minus 1600 tambah 0. Ya, jadi jawabannya anak kami sekalian bisa lihat. Ya, ternyata jawabannya kita salah ya. 6 kurang 2 itu 4 rupanya. Kita tidak lihat. 2 kali 4 itu 8. Ini 800. W sama dengan minus 800 Joule. Jadi usahanya adalah bernilai minus, artinya dia membutuhkan usaha, membutuhkan energi sebanyak minus 800
masuk ya, masuk bukan membuang. Lanjut kita lihat contoh nomor 2 halaman 363. Maka kamu harus buka buku nomor 11. Suatu mol gas ideal menempati suatu silinder berpenghisap mula-mula suhunya T ya, suhunya T. Kemudian dipanaskan pada tekanan konstan, P-nya konstan. Kemudian dinyatakan volumenya menjadi 4 kali lebih besar, maka V2-nya 4 kali lebih besar. Dan seterusnya. Yang ditanya adalah usaha yang dilakukan oleh gas untuk menaikkan volumenya. Anak kami sekalian, ini adalah proses iso. Apa tantang kalian? Apa yang terjadi pada proses ini? Jikalau kamu baca soal dengan baik, volumenya berubah, maka ini adalah proses iso. Sementara dinyatakan bahwa tekanannya konstan. Isotermal. W sama dengan N R T ln anti logaritma V2 per V1. Tadi dinyatakan bahwa V2 nilainya 4 V1, maka tinggal ganti saja W sama dengan N R T ln V2-nya 4 V1 per V1, coret W sama dengan, karena dinyatakan bahwa 1 mol gas, maka N-nya 1, R T ln 4. Jadi jawabannya adalah B. Baik, demikian pelajaran kita hari ini. Minggu depan akan kita lanjutkan. Tetap semangat, salam sehat untuk kalian semuanya.